tujuan yang tertinggi bukan lagi tujuan untuk mencapai berat badan ideal atau misalkan hanya sebatas kesehatan kita di dunia, tetapi juga kita insya Allah akan dapatkan pahala. Dan inilah yang akan menjadi tolak ukur kita bahagia, alhamdulillah sudah menjalani perintah Allah. Sebenarnya kadang-kadang seringkali munculnya permasalahan di dalam diet itu adalah terhadap motivasi ya. Jadi di awal-awal apa sih sebenarnya yang kira-kira bisa memotivasi saya gitu ya, motivasi untuk ibu-ibu sekalian juga mungkin akan sama. Apa ya yang kira-kira bisa meningkatkan bahwa kita tuh akan konsisten diet. Saya pernah juga melakukan diet kira-kira 2018 atau 2019 gitu, turun sekitar 5 kilo gitu kan di akhir tahun. Nah tapi setelah itu oh ya udah normal lagi gitu kan. Nah ini ya seolah-olah oh ya nanti akan berlanjut terus gitu. Ternyata nggak seperti itu juga. Pada saat kita meninggalkan program tersebut ya berhenti, akhirnya naik lagi sampai kemarin 2020 ada kayaknya ini udah pertambahannya udah sangat signifikan terkait dengan pandemi itu ya. Jadi saya mencoba mencari lagi, awalnya pada saat mencari motivasi, salah satunya oh ya udah kita motivasinya ingin beribadah. Ibadahnya seperti apa? Oh ini aja menyenangkan suami itu kan juga ibadah ya. Tapi berlipat ganda. iya, tapi ternyata pada saat kita mencantolkan itu terhadap hukum yang berbeda, itu menjadi salah juga kadang nggak tepat, karena suami bilang mau gemuk mau kurus sama aja gitu. Nggak apa-apa lah gemuk dikit gitu kata suami misalkan seperti itu. Akhirnya mentok lagi kan ya untuk lah terus ini jadinya nggak termotivasi, bukannya termotivasi malah tambah motivasi makannya. Nah itu kan juga beresiko ya. Jadi akhirnya tadi pemikiran kita sebagai manusia itu memang pertama mengubah diri sendiri, mengubah dari yang rasa gemuk menjadi supaya agak kurusan gitu. Nah caranya ya karena tadi kaitannya dengan kalori, berarti mengurangi makan kan ya, Catherine ya. Jadi pertama kali itu ya seolah-olah dilakukan mengurangi makan. Akhirnya makan rasanya lapar ke bawah, kemudian emosinya kita juga nggak stabil ya karena kondisi lapar. Nah itu juga beresiko. Kemudian karena katanya tadi makannya yang banyak buahnya, sayurnya, kadang-kadang kok jadi nggak ini ya, mengurangi gorengan misalkan, jadi nggak nikmat, nggak seyami yang tadinya yang misalkan pakai gula garam full gitu kan, ternyata dikurangi tidak seenak yang sebelumnya. Nah pemikiran yang berikutnya adalah akhirnya karena hal-hal tersebut kita juga karena banyak perasaan, ke bawah-bawah perasaan karena perspektifnya material dari berat badan diturunkan, berarti kan materi terbatas akhirnya ya waktunya. Kalau sudah sampai waktunya ya sudah selesai gitu. Kalau tadi 1 bulan 5 kilogram, nah sekarang saya menjalaninya bukan satu bulan 5 kilogram, tetapi gimana sih diet yang benar itu. Tadi Bu Catherine sampaikan, wah jangan, ternyata nggak boleh misalkan langsung secara ekstrim. Tadi kan tambah berat badan ekstrim juga beresiko, segala macamnya. Turun berat badan ekstrim juga ternyata juga beresiko. Mungkin ada juga cerita-cerita dari rekan-rekan kita yang mengalami masalah-masalah. Nah di sini karena kita sebagai umat Islam tentu saja kita ingin menjadikan proses makan kita juga menjadi bagian dari ibadah. Jadi kita bisa dicatat pahalanya perbuatan yang kita lakukan. Berarti kan niatnya yang tadi menyenangkan suami, niat itu masih salah gitu kan ya, walaupun itu berpahala katanya, tapi ternyata niatnya untuk konsistensi masih belum benar ya. Jadi di sini kemudian mencoba menggali sebenarnya lebih ke arah mana sih untuk perubahan pola makan ini. Kalau tadi ilmu gizi sudah kita peroleh dari Bu Catherine, saya ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya meluruskan niat ini berdasarkan pengalaman dan juga penggalian terhadap sebenarnya hukum-hukumnya seperti apa. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ya kita lihat di sini ternyata ada banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an perintah-perintah Allah terkait dengan makanan. Mulai dari Al-Baqarah 168, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Oh, ini ada nih ternyata hukum tentang makanan gitu. Makanannya ya harus dibeli yang halal. Kemudian di Al-Baqarah ayat 173 ini menjelaskan lagi makanan yang tadi halal di 168, ternyata ada juga makanan yang diharamkan oleh Allah ya, yang insya Allah kita semua sudah paham. Ini kayak kemarin sore
yang kemarin saya posting di grup keluarga, Bu, ayamnya akhirnya mati. Sore menjelang mati itu udah dipegang sama suami mau dipotong, ternyata udah nggak keburu, jadi udah dilempar saja karena udah jatuhnya bangkai gitu kan, nggak mungkin bisa diselamatkan. Ya itu adalah berarti ini adalah hukum-hukum pokoknya di dalam Al-Quran. Dan dari 2 ayat ini kita apakah semua makanan halal itu boleh atau oh ya udah makan halal ini makan gitu kan ya, kita kadang-kadang perspektifnya seperti itu kalau untuk mengkonsumsi. Nah ternyata kita mencari lagi tunjuk yang lain. Di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 88. Makanlah makanan yang baik, yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu. Nah di sini halal lagi baik. Nah baik ini tadi mungkin perspektifnya akan berbeda ya pada saat seseorang itu ada hambatan atau ada kekhususan, misalkan sudah kena penyakit tertentu atau misalkan dia ada batasan. Kalau saya bilang setiap manusia itu ada batas toleransinya. Mungkin ada misalkan alergi, kayak saya dulu pernah alergi udang, jadi tidak boleh makan udang. Kalau makan udang kan berarti itu sebenarnya tidak baik untuk saya, tapi mungkin buat Bu Catherine atau Bu Rika atau ibu-ibu yang lain gak apa-apa makan udang, itu berarti baik. Nah itu jadi itu mulai ada batasan-batasannya. Nah kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 31 ini ada juga menyampaikan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Nah ini konteks jangan berlebih-lebihan ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Catherine. Ternyata ada loh batasan kalori misalkan. Tadi Bu Catherine menyampaikan 2.200, kalau saya 2.200 itu nanti saya bekaku karena tinggi badan dan berat badan saya itu nanti tidak seimbang. Nah jadi berlebih-lebihan, iya Bu. Jadi berlebih-lebihan ini ternyata perlu pakemnya, kita perlu tahu kita sudah di dalam batasan berlebih atau masih cukup atau sebenarnya kurang gitu kan ya. Jadi di sini jangan sampai diet kita juga berlebih-lebihan pangkas dari yang kebutuhan sekitar 2.000 atau 1.800 kita pangkas sampai 1.000. Ini kan yang sering kali muncul ya di diet artis gitu kan, yang sampai 1.000 sampai 500. Nah itu kan juga kurang, akhirnya berujung kurang baik juga, ada misalkan kerusakan organ dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang saya temukan berikutnya adalah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rizkikan padamu. Nah, kemudian di dalam surat Abasa ini ada maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya benar-benar kami telah mencurahkan air dari langit, kemudian ditumbuhkan, dibelah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan binatang-binatang ternak. Nah di sini di surat Abasa ini kita diminta lebih memperhatikan lagi makanan yang kita makan dari yang Allah tumbuhkan di bumi, di sekitar kita. Nah ini yang seringkali kita juga lepas ya. Ini sebenarnya ayat ini kalau buat saya, karena saya dulu di pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ini sangat ekologis sekali gitu. Jadi kalau misalkan kita makan, tidak harus impor, tidak harus dari luar negeri, tetapi juga makanan-makanan sehat yang ada di sekitar kita. Ada pisang, yang buah surga salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran misalkan. Kemudian ada jahe, ada banyak sekali minuman-minuman juga itu disampaikan di dalam Al-Quran, dan ini kita hasil pribumi kita, hasil di Indonesia. Nah, dan bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga ada banyak kisah-kisah Nabi bagaimana beliau melakukan bagaimana beliau mengkonsumsi makanan. Nah, di sini ada yang mungkin kita ingat bersama. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Muslim, tidaklah anak-anak cucu Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya beberapa suap saja sudah cukup untuk menegakkan tulang rusuknya. Kalau dia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk bernafas, untuk udara, sepertiga lagi untuk air. Nah di sini ini yang seringkali kita lupakan kalau kita lagi makan-makan atau lagi ada banyak makanan yang kita sukai, makan saja, minumnya lupa, atau kadang-kadang sampai lupa bernafas, sampai kekenyangan. Nah ini benar-benar pemenuhan yang luar biasa.
Nah, dengan mengetahui, membaca dan memahami ayat-ayat Allah dan hadis ini sebagai perintah Allah, suatu hukum yang Allah sudah tetapkan, ini berarti kita harus menaati. Berarti ini kewajiban kita untuk melakukan perubahan atau melakukan pola konsumsi yang tepat. Di sini kita akan masuk ke bagian berikutnya, bukan hanya mengetahui, tetapi di dalam keimanan itu meyakini di dalam hati, namun kemudian bagaimana berpikir menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita perlu belajar lagi tadi konsumsi makanan apa yang cocok gitu kan ya, dan di dalam menerapkan hukum Allah itu tentu saja ada banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Tadi mungkin juga Bu Catherine sudah sampaikan, ada keluarga misalkan, dan kita semua di sini sebagai seorang ibu itu kan berpengaruh besar di dalam menentukan ini anak-anak mau makannya apa, suami mau makannya apa gitu kan ya, biasanya seperti itu. Itu kita yang menetapkan, atau dulu juga ibu kita yang menetapkan makanan kita itu apa, jadi kita terbawa. Hanya nanti pada saat menikah ketemu pasangan, oh pasangan saya tidak suka pedas atau pasangan saya suka pedas, nah itu nanti kita akan menyesuaikan diri lagi. Nah tadi juga kalau misalkan semangat mengubah pola makan, kalau suami tidak suka biasanya kita juga ya udah deh nggak jadi gitu kan ya. Nah itu juga perlu kita luruskan perspektif bersama-sama. Ini perubahan pola makan ini perintah Allah, ini adalah ketaatan kita kepada Allah. Juga termasuk nanti ada saudara di dalamnya, kemudian juga nanti anak-anak kita. Kalau misalkan mungkin Bu Rika atau Bu Dila yang masih muda-muda nyuapin anaknya, oh ya udah sekalian dimakan gitu ya. Kalau sisanya dimakan, saya juga Ahmed seperti itu ya. Awal-awal tuh diambilin pokoknya kira-kira segitu, ternyata dia nggak habis, saya yang habisin, jadi kan lama-lama bertambah dan bertambah karena sebenarnya dia di luar perhitungan konsumsi yang seharusnya dilakukan. Nah disitulah ini juga berpengaruh pada kehidupan kita, terutama kalau misalkan kayak menemani suami saya suka kalau makan itu ditemani, akhirnya ikut makanan apa yang dia makan, ikut. Tadi yang seharusnya suami di atas 2000 sekian boleh nambah, kita ikut nambah. Nah itu kan juga kesalahan-kesalahan kecil, hal yang tidak terkontrol. Nah di situ kita perlu memahami, oh berarti kita tidak bisa diet di rumah sendiri, tapi kita juga memberitahu kepada anggota keluarga kita, memberitahu kepada semuanya tentang hal-hal yang terkait dengan perubahan pola makan ini. Nah tadi juga ada masyarakat, teman, misalkan pertama kalau di kantor, kalau sekarang alhamdulillah ya di rumah ya relatif sebenarnya kita sendiri yang lebih banyak menjaga diri. Kemudian tetangga, misalkan arisan nih, biasanya tuh makanan-makanan yang luar biasa. Nah di situ kita terdorong juga untuk berperilaku kadang berlebihan juga. Nah di sini tapi kita juga harus tetap mengikuti hukum yang lain juga, misalkan hukum menjamu tamu, kemudian hukum memenuhi undangan. Bukan berarti kemudian kalau diundang kita nggak mau datang nih, saya sedang lagi diet, itu juga nanti bermasalah juga ya. Jadi ini ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan, termasuk di dalamnya bukan hanya kita secara pribadi, tapi juga dalam karakter sebuah masyarakat. Nah yang di sisi lain adalah adanya negara. Jadi di Indonesia ini kita perlu pahami misalkan apa sih tujuan negara kita terkait dengan pola konsumsi. Mungkin misalkan pola konsumsi saat ini apakah menjadikan masyarakat Indonesia cukup kenyang, atau mungkin sudah mencapai level untuk masyarakat Indonesia lebih sehat, dan ini akan berpengaruh pada kebijakan negara, termasuk di dalamnya peraturan penyediaan pangan, kemudian mulai dari proses bidang pertanian, proses produksi di bidang pertanian, sayuran apa saja yang saat ini dikembangkan di Indonesia, atau bahan makanan pokok apa saja yang saat ini diproduksi di Indonesia, sampai dengan distribusi atau logistiknya, tata niaga bahan pangan, hingga misalkan pendidikan kesehatan makanan. Kita kan sekarang di pendidikan juga relatif sedikit ya anak-anak memahami ini mau makannya apa sih. Bahkan negara itu memberikan izin untuk pembentukan tren-tren baru, kayak misalkan tren Indomie seleraku, setiap hari makan Indomie, itu bagaimana kita mencegahnya, karena kan itu juga iklan-iklan itu bukan kita yang membuatnya, tapi itu sudah kayak given ya. Nah termasuk di dalamnya kayak produk beras, kemudian tadi gula, buah juga banyak sekali yang sudah itu merupakan bagian-bagian dari kebijakan negara. Nah di sini dalam perspektif
diet taat ini adalah bahwa di dalam setiap level kehidupan ini pada saat dasarnya yang bisa kita lihat adalah cakupan konsumsi dan bentuk diet yang saat ini ada itu ya kita mulai dari diri sendiri, memang mulai dari individu, tapi sebenarnya cakupannya itu sangat besar, mulai dari individu, masyarakat hingga bernegara. Jadi diet taat ini adalah memiliki makna bagaimana pola konsumsi itu dilakukan berdasarkan ketaatan kepada Allah. Jadi sumber hukumnya dari Allah. Nah, di sini apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin sebagian baru yang kecil yang saya paparkan, dan insya Allah Ibu sekarang juga bisa mencari yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian itu bisa mengubah pemikiran kita yang semula pemikirannya ada perspektif fokus pada materi badan kita, berat badan, menjadi fokus pada peraturan menjalankan perintah dari Allah. Dan insya Allah ini akan sesuai dengan fitrah kita, karena kita akan mengkonsumsinya tidak kemudian menimbulkan stres karena makannya dikurangin, makannya makanan yang kita tidak suka, pokoknya ini katanya sehat, saya makan gitu kan ya. Seringkali ada kemarin buah plum misalkan, oh ini plum buat dia, semua orang pada beli plum sampai laris gitu, padahal itu juga nggak seperti itu. Nah, keterikatan dengan hukum Allah inilah yang kemudian akan membawa kita merasa ketenangan, oh saya makannya sudah dalam batasan yang sesuai dengan perintah Allah. Tadi sepertiga bagian untuk makanan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air. Kemudian tujuan yang tertinggi bukan lagi tujuan untuk mencapai berat badan ideal atau misalkan hanya sebatas kesehatan kita di dunia, tetapi juga kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Dan inilah yang akan menjadi tolak ukur kita bahagia, alhamdulillah sudah menjalani perintah Allah. Nah, itulah yang kemudian menjadi perspektif dia taat sini. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa pokoknya saya mau kurus, enggak, tapi sampai di mana itu menjadi kebiasaan, habit harian. Jadi insya Allah kalau tadi Bu Katri, saya sampaikan itu sudah selama 5 bulan, 6 bulan ya insya Allah memang itu sudah menjadi pola. Kalau 1 bulan kan belum menjadi perubahan pola, tapi 5-6 bulan itu memang insya Allah akan menjadi pola keseharian, dan targetnya bukan lagi berat badan yang turun, tapi juga misalkan menemani anak bersepeda, anak-anak senang gitu kan ya. Jadi itu menjadi panduan yang lebih jauh lagi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diet taat ini.